Banyuwangi. Tanah di ujung timur Pulau Jawa ini selalu punya cara tersendiri untuk memanggil mereka yang mencari jejak-jejak masa lalu. Di balik keindahan alamnya yang memukau, tersimpan kisah-kisah legenda yang tak lekang oleh waktu tentang keberanian, kesaktian, dan sisa-sisa kejayaan sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri megah. Hari ini langkah kaki membawaku ke sebuah tempat yang namanya saja sudah memancarkan aura magis, Desa Macan Putih, yang terletak di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Tempat ini bukan sekedar desa biasa. Disinilah ratusan tahun yang lalu ibu kota kerajaan Belambangan pernah berdiri di bawah kepemimpinan raja terbesarnya, Prabu Tawang Alun. Begitu melintasi pintu masuk desa, tatanan pedesaan yang tenang menyapa. Namun, jika kita melihat lebih dalam, setiap jengkal tanah di sini seolah menyimpan bisikan sejarah. Konon, nama Macan Putih ini tak lepas dari sosok gaib berwujud macan putih yang setia mendampingi sang raja. Kemudian rasa penasaran itu membawaku untuk menyusuri jalanan menuju pusat situs paling legendaris di desa ini, Petilasan Prabu Tawang Alun. Semakin mendekati area petilasan, udara terasa semakin sejuk, atau mungkin lebih tepatnya tenang dan magis. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seolah menjadi benteng yang menjaga kesucian tempat ini dari bisingnya dunia luar. WC Pak. Disinilah lokasi dari petilasan Prabu Tawang Alun, salah satu pemimpin kerajaan Belambangan di masa keemasannya, teman-teman. Seperti apa kondisinya? Yuk kita gaskan, kita lihat. Dan fakta unik apa yang akan kita temukan di tempat ini? Jadi ikuti terus petualangan Tengce. Disinilah Prabu Tawang Alun diyakini pernah bertapa dan mengasingkan diri. Beliau adalah sosok pahlawan sekaligus raja yang dicintai rakyatnya. Di era kepemimpinannya, sekitar abad ke-17, kerajaan Belambangan mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran. Di sini sudah desa Macan Putih ya Bu ya. Desa namanya unik. Apa dulu ada macan putihnya? Memang ada. Penaikannya kerajaannya tuh Macan Putih. Prabu Tawang Alun. Ya. Oh, jadi kendaraannya macan putih. Sehingga informasinya di sini ibu kota dari Belambangan dulu ya. Kemudian langkah kaki ini semakin melambat. Di depan saya, sang juru kunci berjalan dengan tenang, memandu setiap pijakan menuju jantung area petilasan Prabu Tawang Alun. Bapak, sejarah dari petilasan Prabu Tawang Alun ini pernah ditemukan tahun berapa Pak? Seinformasi dari ditemukan itu tahun 55. Dulu sebelum ditemukan belum mengerti, belum mengetahui ini Prabu Tawang Alun ini dikenal dengan petaunan. Petaunan dulunya gitu. Dulunya petaunan karena tempat ini angker ya kan, dulunya itu angker, sangat angker. Tidak ada orang berani ke sini. Waktu itu di tahun 1955 ya Pak ya. Nah, sebelum tahun 55. Oh, sebelum 55. Nah, sebelum 55 itu dikenal dengan nama petaunan. Petaunan. Yang menemukan Mayor Mustareh. Kalau dulu berpangkat mayor itu setara dengan jenderal kan. Oh iya, dulu ya Pak ya. Nah, waktu itu ada adab yang harus dijaga, ada rasa hormat yang harus dijunjung. Berjalan di samping beliau, saya bisa merasakan betapa tempat ini sangat dirawat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Beliau sempat berpesan singkat kepada saya, kosongkan pikiran dari niat buruk, datanglah dengan hati yang bersih. Semakin mendekat ke titik utama petilasan, riuh angin di luar seolah perlahan surut, berganti dengan keheningan yang begitu dalam. Udara di sekitar sini terasa jauh lebih sejuk, menyerap ke pori-pori kulit. Aroma wangian alam berpadu tipis dengan asap dupa, menciptakan atmosfer magis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Disinilah di hadapan batu-batu tua saksi sejarah ini, sang juru kunci mulai menceritakan kembali legenda Prabu Tawang Alun. Suara beliau yang tenang mengalir bersama hembusan angin sore membuat saya seolah ditarik melintasi lorong waktu.
membayangkan sang raja Belambangan pernah terduduk di titik yang sama, bermunajat dan bertapa memohon petunjuk bagi rakyatnya. Itu ya. Ini di dalam keraton di kerajaan itu kan ada namanya itu Sanggar Pamujan. Sanggar tempat pemujaan itu ya Pak ya. Sanggar Pamujan ini pusatnya. Oh di sini pusatnya. Nah, ini Sanggar Pamujannya di sini. Tempat pemujaan para kerajaan Raja Ya. Belambangan waktu itu ya. Ya berkumpulnya raja-raja itu minta petunjuk sama Sang Pencipta. Betul. Itu di Karena memang di sebelum negara kita ini ada agama Hindu. Ya, Ini Hindu Buddha. Hindu Buddha. Nah, Belanda masuk itu sudah ada kerajaan. Iya betul. Sudah adanya itu sudah mulai kesultanan. Kesultanan, betul. Makanya dulu asal mulanya kan kerajaan itu ada di Kedawung. Kedawung, Nah, setelah itu rebut kekuasaan dengan adiknya namanya Wirabroto yang Prabu Tawangalun mengalah, dia bertapa di lereng Gunung Raung. Setelah itu dapat wangsit suruh mendirikan kerajaan di Rowobayu. Oh di Rowobayu, betul. Tadi Rowobayu, Prabu Tawangalun itu mendirikan kerajaan di Rowobayu, rakyat Kedawung hijrah ke Rowobayu. Akhirnya adiknya namanya Wirabroto kan marah itu. Rowobayu diserang. Terjadilah perang saudara di sana, habis-habisan. Wiwitan Bayu. Ya. Apa Pak? Perang Sayu Wiwit ya? Nah, kalau Sayu sudah Belanda. Oh sudah Belanda. Puputan Bayu. Puputan Bayu. Habis-habisan. Iya. Akhirnya habis-habisan sampai adiknya namanya Wirabroto meninggal di Rowobayu. Nah, setelah dia habis-habisan, Prabu Tawangalun menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa. Dia untuk melebur dosa bertapa di sana. Melebur dosa, dapat wajib suruh berjalan ke timur, utara, kita Ngalor. Betul. Ya, didampingi seekor macan putih. Di mana berhentinya macan putih suruh mendirikan keraton dan kerajaan. Berhentinya macan putih di sini. Di sini nih. Makanya di wilayah ini dinamakan Macan Putih. Ya, awal mulanya bisa disebut Macan Putih waktu bangun betek tembok keraton sebelah barat. Ya. Itu rakyat prajurit itu melihat melintahnya Macan Putih. Makanya berteriak Macan Putih, terjadilah desa Macan Putih di sana. Itu. Nah, kalau keraton itu ya mungkin ini ya, Iya, kecil. betul. Dari sana ke sana itu 5 kilo. Tembok Keraton ya, Pak? keraton. Oh dulu sempat ada tembok keraton berarti. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Walaupun dulunya diambili batunya, tapi masih ada bekas ada. Berarti di sini juga ada. Nah, dulu kan belum ada aspal ya dalam Iya, keraton betul. itu kan batu. 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 Berarti sempat ditemukan sama warga waktu itu. Iya, diambili untuk dijadikan semen bata. Betul, karena tidak tahu ya Pak ya bahwa itu peninggalan bersejarah gitu. Toh waktu penjajahan itu kan tujuan penjajah itu kan untuk memusnahkan peninggalan-peninggalan leluhur sejarah, untuk mengkaburkan sejarah supaya generasi penerusnya supaya nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah. Padahal kita lahir dari sejarah. Ya. Betul. Satu persatu sudut di area petilasan ini mulai ditunjukkan oleh sang juru kunci. Beliau mengajak saya melangkah lebih dalam, menelusuri setiap bagian tempat yang dijaga dengan penuh ketelitian ini. Bagi mata awam, tempat ini mungkin hanya tampak seperti tempat yang biasa. Namun, lewat penjelasan beliau, setiap sudut seolah punya jiwanya sendiri. Ada sudut tempat sang raja menenangkan pikiran, area yang dulunya dipakai bermunajat, hingga batas-batas sakral yang dijaga kesuciannya hingga hari ini. Sambil melangkah pelan, saya mendengarkan setiap detail cerita dari sang penjaga. Cara beliau menceritakan tempat ini bukan seperti membacakan buku sejarah yang kaku, melainkan seperti merawat ingatan dari seorang anak kepada leluhurnya, penuh kasih sayang dan rasa hormat yang mendalam. Berdiri di sini bersama sang penjaga tradisi, saya menyadari satu hal. Tempat ini bukan sekedar peninggalan batu dan tanah. Ini adalah tempat di mana sejarah, ketenangan, dan rasa hormat kepada leluhur menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan di dalam ini apa ini Pak? Nah, di dalam ini kamar kosong untuk spiritual. Oh, bersemedi. Semedi di sini. Dulu kan semedinya di hutan. Hutannya ditanami beton-beton semua sekarang.
Bapak, untuk petilasan Prabu Tawang Alun ini paling ramai biasanya dikunjungi di bulan-bulan apa Pak oleh para tamu? Yang jelas rame kayak mulai pagi sampai sore, kadang sampai malam, sampai 2 hari 3 hari sampai ribuan itu Kuningan. Oh, dari Bali berarti ya, saudara-saudara dari Bali ya teman-teman. Kalau hari-hari biasa itu ada, tapi yang kalau rame kalau hari biasa itu Jumat Wage, Legi, Kliwon, Jumat Bang Jumat rame. Di sini banyak orang selamatan. Ya kemarin aja Suruhan waktu beli kambing di sini, tumpengnya saya video tidak kelihatan. Karena apa? Lampunya nggak ada ya buat situ ya. Malam hari ya mungkin. Malam hari waktu itu tumpengan. Makanya dari itu saya sediakan, sekarang saya pasang tiang-tiang itu Buat lampu. buat lampu. Itu aja saya buat bikin lampu ini aja habis 7,5 juta. 7,5 juta itu saya sendiri, satu kaki sendiri. Kalau mau menyuruh orang nggak cukup mungkin. Iya, Jadi betul. saya bikin bahan satu kaki sendiri ya, lampu-lampunya dan kabelnya yang banyak. Kan saya tanam kabelnya. Iya, kabelnya itu yang mahal juga sekarang Pak. Kabelnya itu saya beli itu 100 meter kurang. 100 Masih meter kurang, nambah. ya? Itu habis 135 meter. Kan saya pakai kabel yang besar satu. Di tengah keheningan sudut petilasan, mata saya tertuju pada satu sudut. Di sana terlihat seorang warga lokal tampak sedang duduk bersila di depan petilasan Prabu Tawang Alun. Matanya terpejam, kedua tangannya terkatup, larut dalam doa yang begitu dalam. Tak ada suara yang keluar dari bibirnya, hanya hembusan nafas yang teratur dan raut wajah yang begitu tenang. Di tempat sakral ini beliau seolah menanggalkan sejenak seluruh hiruk-pikuk dan beban dunia luar, kepasrahan yang begitu utuh. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, saya sengaja menahan langkah dan menurunkan volume suara. Ada batas tak kasat mata yang harus dihormati, sebuah ruang privat antara seorang hamba, penciptanya, dan rasa hormatnya pada leluhur. Momen-momen seperti inilah yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Situs sejarah ini bukan sekedar peninggalan masa lalu yang mati, tapi tempat yang harus hidup, menjadi ruang hening bagi mereka yang mencari kedamaian dan menyandarkan harapan. Sulit dibayangkan, di balik keheningan dan rimbunya pepohonan yang kita lihat hari ini, tanah yang sedang saya pijak ini dulunya adalah pusat peradaban yang sangat besar. Disinilah pada abad ke-17 Desa Macan Putih pernah berdiri megah sebagai ibu kota kerajaan Blambangan, pusat pemerintahan, benteng pertahanan, dan benteng terakhir kebudayaan Hindu Jawa di Pulau Jawa sebelum akhirnya runtuh ditelan zaman. Di bawah kepemimpinan Prabu Tawang Alun, tempat ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga simbol ketahanan dan kejayaan rakyat Blambangan. Setiap sudut tanah ini adalah saksi bisu dari keputusasaan pertempuran, diplomasi, hingga kejayaan masa lalu yang kini telah lelap dalam dekapan sejarah. Mengetahui bahwa kita sedang berdiri tepat di bekas jantung sebuah kerajaan besar memberikan getaran tersendiri, sebuah pengingat betapa megahnya sejarah yang pernah terukir di sudut Banyuwangi ini. Petualangan kali ini mengajarkan saya satu hal, bahwa tempat-tempat seperti ini tak pernah benar-benar mati. Mereka tidak hilang ditelan zaman, melainkan hidup dalam keheningan, menunggu siapa saja yang datang bukan hanya dengan mata untuk melihat, tetapi dengan hati untuk merasakan. Di tanah yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Blambangan ini, kita diingatkan tentang kerendahan hati, bahwa sehebat apapun kejayaan masa lalu, pada akhirnya kita semua akan kembali pada ketenangan, doa, dan kedamaian. Menyusuri sudut demi sudut di tempat ini membuat saya sadar, kebesaran masa lalu tidak selalu diukur dengan megahnya benteng yang tersisa, tetapi dari bagaimana nilai penghormatan dan ceritanya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak, dari peninggalan artefak itu yang mungkin yang jenengan tahu sejenis apa Pak yang pernah ditemukan di sini? Saya menemukan itu dulu ada itu patung ya,
berhubung saya butuh dana ya. Patungnya kayak apa Pak itu Pak? Ini ada di fotonya. Oh, Ini sempat punya- difoto? Saya foto kemarin sudah saya ke Dispar, saya terbentur ditagih utang saya. Untuk pembangunan ini ya Pak? Iya, jadi terpaksa saya ada orang Jember diberi 2,5 saya kasihkan. Ya habis saya kepepet gimana Iya betul teman-teman. ya ini. Oh jadi ini dia gambar ambil Pak. Nah ini adalah foto dari Yang saya temukan di kolam itu. di kolam itu Pak ya. Ya, terus saya menemukan ini juga waktu itu, yang gali itu saya sendiri kolam itu. Oh, yang Saya gali menemukan itu? ini. Apa ini Pak? Batu Pak, hijau, Pak? Ya, batu ini, batu hijau seperti ini. Wih ini teman-teman. Itu masih ada tak Pak? Masih ini. Nah, kayak gini. Ini di dalam ini waktu itu saya gali kan saya cor lagi tuh. Oh, ini Pak. Jadi ini ada teman-teman. Nah ini saya agak terang ya di sini. Mana ini? Nah ini kayak cincin tapi dalamnya ini motifnya adalah harimau macan teman-teman. Jadi benda-benda inilah yang ditemukan di tempat petilasan Tawang Alun ini. Oh ini nemukan siang apa malam harinya dengan Pak? Ini saya siang kan galinya Waktu kan gali siang. itu ya? Gali kolam itu kan. Terus itu kan sambungkan gali kan saya cor lagi tuh. Saya perbarui semuanya. Dan bangunan ini sudah menjadi cagar budaya situs Macan Putih Kabupaten Banyuwangi. Keputusan Bupati tahun 2025 oleh Ibu Ipuk. Nah ini dia. Macan Putih merupakan situs pemukiman klasik Hindu-Buddha yang eksis sejak abad 15 Masehi teman-teman. Saat Blambangan diperintah Raja Tawang Alun. Penelitian arkeologi yang dilakukan pada tahun 2012. Pasca erupsi Gunung Raung karena terdapat sedimentasi abu vulkanik setebal 10 cm. Nah, jadi di wilayah sini dulu ditemukan bangunan-bangunan bekas kerajaan itu teman-teman, besar banget dulu. Menurut informasi dari warga sesepuh yang tinggal di sini barusan itu Pak Slamet. Nah, wilayahnya sini nih, luas banget. Dan itu membuktikan bahwa di tempat ini pernah menjadi pusat kerajaan dari Blambangan. Ya, disinilah ibu kota dari Blambangan itu teman-teman. Dan untuk kesini teman-teman jangan lupa untuk mengisi buku tamu dan mengisi kas seikhlasnya teman-teman, untuk biaya renovasi dan pelestarian dari petilasan dari Prabu Siliwangi ini teman-teman. Terima kasih sudah menemani perjalanan singkat namun penuh makna ini. Jika suatu hari langkahmu membawa ke Kabupaten Banyuwangi, luangkanlah waktu untuk singgah di sini. Sapalah sejarahnya, hormati tanahnya, dan biarkan keheningannya memeluk jiwamu. Saya Petualangan Kang Zen dari Desa Macan Putih, Kabupaten Banyuwangi. Sampai jumpa di ruang rindu dan petualangan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Bapak, saya minta izin saya upload di media sosial saya, untuk setiap konten tadi. Kemudian saya tak izin pamit dulu dengan sehat-sehat di sini. Insya Allah ntar lagi ada rezeki buat jenengan. Amin, amin. Saya berikan untuk panjenengan. Itu dia teman-teman. Pak, saya tak izin pamit, sehat-sehat untuk breaking Nah, itu dia teman-teman. Baiklah, sekian dulu video petualangan kita di tempat yang paling bersejarah di Prabu Tawang Alun bersama sang juru kunci. Bapak sinten namanya Pak? Pak Slamet ya. Pak Slamet Riyadi. Ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di ruang sejarah dan petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.